البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk apa bab 5 kah? Al-babul khamis. Idza shalla fi thawbil wahid. Apabila seseorang sholat di satu pakaian, falayaj'al ala atiqais, maka hendaknya dia menjadikan sebagian kainnya itu ada di leher dia, yaitu menutupi bahunya, pundaknya. Walaupun tidak harus menutupi semua, tapi paling tak sampailah ke situ. Yang diinginkan di sini adalah yaitu ini perintah, walaupun alal khilaf, perintahnya wajib atau mustahab, memang khilaf banyak. Jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib. Tapi apa memang di sini perintahnya kuat. Makanya yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan ini ya kata Al-Hamid, ini kecenderungan Imam Bukhari, kalau kainnya memang sempit ya sudah dibuat kain pelikat saja. Tapi kalau kainnya luas, wajib ada yang menutup ke pundak atau bahunya itu. Nah, dengan itu terkumpul dalil-dalil. Kita baca hadisnya. Pakai kopiah bukan wajib. Dia tidak wajib, tetapi apa? Sunnah muakkadah, masuk dalam keumuman ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian setiap kali hendak ke masjid, yaitu untuk sholat. Memang tidak sampai wajib dia. Mana kalau orang tu solat tak pakai baju tutup daripada pusat sampai kaki dia tuntas. Itu memang itu khilafnya panjang. Yang rajih kalau dia mampu tapi tak mau maka tidak sah. Kalau dia tak mampu maka sah, tidak mengapa, yaitu sekedar pakai untuk kain pelikatnya saja, menutup aurat saja. Tapi di Indonesia ramai orang solat. Nah, boleh jadi lepas mandi ya. Iya. Boleh jadi mengikuti pendapat jumhur tidak sampai wajib. Memang jumhur mengatakan tidak sampai wajib. Cuma ya risiko paling tidak nanti dosa lah atau apa, karena perintah Nabi kuat, ada larangan dan ada perintah, ini kuat. Maka memang sebaiknya berhati-hati. Kita lihat dalilnya coba. Al-haditsu tasi' wal khamsun ba'da salasimi'ah 359. Haddatsana Abu Asim an Malik an Abi Zinad an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sanadnya kuat sekali, sangat terbaik. Sanad terbaik ke Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi saubil wahid. Jangan salah seorang dari kalian salat di dalam satu pakaian, laisa ala atiqaihi syai', dalam keadaan tidak ada apa-apa di atas pundak dia, di atas bahu dia. Makanya ini larangannya berbahaya juga sebenarnya. Tayyib. Lafadznya sih nafi, dan nafi lebih kuat daripada nahi. Ini diriwayatkan Bukhari dari Abu Asim, salah satu guru tertuanya Bukhari, Ad-Dhahhak bin Makhlad. Tayyib. Cuma anak terlupakan apakah beliau Kufi atau Iraqi atau apa itu Basri, terlupakan. Beliau Ad-Dhahhak, beliau guru tertuanya Bukhari yang meriwayatkan sulasiyat Bukhari. Di antaranya adalah lewat Abu Asim Ad-Dhahhak. Dikatakan dhahhak karena beliau lahir dalam keadaan sudah punya gigi. Ya, dia ada di perut ibunya kurang lebihnya berapa? 2 tahun. Jadi memang betul-betul gizi penuh-penuh. Ya, Allah menghendaki belum lahir. Kok lahirnya lama? Iya. Di zaman dulu mungkin kuat-kuat, gizi-gizi masih bagus. Sampai kalau tak salah anak baca 2 tahun di perut ibunya. Begitu lahir memang sudah ada gigi, maka dia makan dhahhak, yaitu yang banyak gelak, sudah muncul gigi. Nah, beliau ulama besar, Dhahhak bin Makhlad ini Abu Asim. Anaknya ahli sunnah yang terkenal, Ibnu Abi Asim. An Malik, ma'ruf Imam Malik bin Anas Abu Abdillah al-Asbuhi al-Madani. An Abi Zinad Abdullah bin Zakwan al-Madani, ini asbatun nas, murid terbaik dari Abdurrahman. An Abdurrahman al-A'raj, ini juga murid terbaik. Beliau adalah
Abu Dawud, Abdurrahman Ibnu Hurmus Al-A'raj, Asbatun Nasbi Abi Hurairah. Makanya sanadnya ini sanad boleh dikatakan sanad terkuat. Tayyib. An Abi Hurairah ma'ruf Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Madani. Tayyib. Mengatakan apa? Nabi SAW bersabda, la yusalli. Ini polanya adalah pola nafi. Salah seorang dari kalian tidak sholat fi as-sawbil wahid, dalam satu pakaian dan seterusnya. Tapi maknanya adalah nahi, yaitu jangan. Saking kuatnya pelarangan sehingga sudah ma'ruf kaum muslimin tidak menjalankannya, maka Nabi tinggal mengkhabarkan memang salah seorang dari kalian memang tidak sholat dalam satu pakaian yang halnya laisa ala atiqaihi syai', dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun yang di pundak dia. Menunjukkan ini larangannya itu kuat. Tayyib. Kemudian terjadi perselisihan di kalangan ulama, gimana kalau tidak ada kain tapi saya punya sesuatu untuk diletakkan di pundak? Mungkin apa? Kata sebagian ulama misalkan apa, busur panah. Di masa lalu kan orang bawa busur panah. Boleh, boleh, tak masalah. Itu boleh dianggap pakaian juga. Ketika sedang dipakai, dikenakan, itu boleh, tak masalah. Atau apalah, tengok-tengok benda apa yang boleh dijadikan untuk membantu kita berhias di dalam sholat, menutup salah satu minimalnya. Alal khilaf, apakah dua atau satu? Minimalnya satu pundak, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Tayyib. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Al hadis susitun ba'da salasimi'ah 360. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah qala sami'tuhu au kuntu sa'altuh. Saya mendengar beliau atau dulu saya menanyai beliau tentang itu. Ini Yahya bin Abi Katsir lupa, ragu-ragu, mungkin sudah lama kan, lupa. Saya dengar dia cerita langsung kan saya yang bertanya. Saya mendengar Ikrimah mengatakan sami'tu Abu Hurairah yaqul. Saya mendengar Abu Hurairah berkata, asyhadu, saya bersaksi, anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi saubin wahid, barang siapa salat memakai satu pakaian, fal yukhalif baina tarafai, maka hendaknya dia membalikkan di antara kedua ujungnya. Alal khilaf, apa makna membalikkan? Membuat menyelisihi. Sebagian ulama mengatakan yaitu kalau berupa selendang misalkan, maka selendangnya itu diletakkan di belakang lehernya, kemudian diletakkan di depan dada, kemudian masuk lagi ke belakang. Kemudian apa, dibuat seperti pola kain pelikat. Ya intinya ya tujuannya kata Al-Hafidz adalah biar kuat ikatannya itu. Ya kita pandai-pandai kita silangkan, kita pusingkan agar dia kuat ikatannya, tidak lepas ketika rukuk kah atau sujud kah atau apa. Tayyib. Tapi apa kena mengenal riwayat ini dengan riwayat ala atiqai? Riwayat kedua tidak menyebutkan leher, sementara tidak menyebutkan pundak, bahu. Sementara riwayat pertama terang mengatakan atiqai. Bagaimana ini? Kalau Al-Karmani rahimahullah, beliau mengatakan yaitu ini ada isyarat hendaknya dia menjadikan kainnya itu berlawanan ketika di ujung-ujungnya. Bagaimana cara menjadikan berlawanan? Ya memang diletakkan di balik lehernya, dipusingkan dan sebagainya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebenarnya ini adalah kebiasaan Bukhari, yaitu beliau sengaja menampilkan riwayat yang terkadang ringkas, padahal riwayat yang lain itu lebih sempurna. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sama, ada lafaz apa? Ala atiqai, baina tarafaihi ala atiqai. Jadi memang betul-betul ada lafaz di atas pundaknya atau bahunya itu. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Nuaim. Abi Nuaim juga salah satu guru tertua Bukhari, Al-Fadl bin Dukain Al-Kufi, siqatun yaqdhan, siqah yang terjaga. Qala haddatsana Syaiban, beliau Abu Muawiyah, Syaiban ibnu Farrukh Al-Madani. An Yahya bin Abi Katsir, beliau Abu Nasr
Al-Yamami dari Yamamah. An Ikrimah, beliau Abu Abdullah Ikrimah Al-Barbari Al-Madani. Tayyib. Dikumpulkan sanad-sanadnya oleh Al-Hafidh. Memang Yahya bin Abi Katsir ragu-ragu apakah dia itu dulu mendengar langsung dari Ikrimah bicara ataukah saya dulu bertanya baru Ikrimah berbicara. Dalam riwayat yang lain bahkan apa? Saya lupa, saya mendengar atau saya menulis. Yaitu apa? Membaca tulisannya, lupa. Tapi yang pasti sanadnya bersambung, tak masalah. Cuma cara bersambungnya bagaimana? Yahya lupa, tak masalah. Kemudian Ikrimah mengatakan saya mendengar Abu Hurairah berkata seperti ini. Asyhadu. Ini adalah apa? Yaitu taukidul istihdhar. Yaitu betul-betul Abu Hurairah menguatkan bahwasanya beliau memang mendengar langsung, menghadiri peristiwa itu sampai bersaksi agar tidak ada orang yang ragu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man shalla fi saubin wahid. Kalau tadi polanya pola apa tadi? Pola ikhbar tetapi nahi. Kalau sekarang ada perintah. Barang siapa sholat di dalam satu pakaian, fal yukhalif baina tarafaih, maka hendaknya dia membuat di antara ujung-ujungnya itu berselisih dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan dan sebagainya. Kemudian dimasuk-masukkan di sela-selanya. Intinya adalah agar kuat dan tidak senang lepas. Tayyib. Imam Bukhari kesimpulannya wajib atau apa? Beliau tidak mengatakan wajib atau mustahab, tetapi tajuknya fal yaj'al, polanya tetap pola perintah. Dan kesimpulannya kata Al-Hafidh, Imam Bukhari memberikan perincian. Kalau tidak memiliki kain yang cukup tak mengapa. Sebagaimana dalam riwayat yang lain hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan kalau kainnya luas, maka buatlah kainnya itu seperti kain pelikat dan kalungkan ke lehermu atau pundakmu itu, bahumu. Tapi kalau kainnya pendek saja, maka buatlah seperti kain pelikat. Jadi kalau mampu maka hendaknya menutup bahunya. Kalau tidak mampu ya sudah cukup seperti kain pelikat saja. Sekarang senang kan, walaupun kalau kita kepanasan tinggal pakai baju yang apa itu, yang singlet atau apa, baju dalam itu untuk laki-laki. Ini akan menutup pundaknya juga, sebagian pundak. Ini insya Allah sudah memenuhi syarat. Ditambah dengan kain pelikat itu, kain sarung. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Penting